Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Fikriani dari kelas AKS 7C dengan NIM 175221008. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review dan sinopsis skripsi saya, rencana skripsi saya nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai jurnal 1. Jurnal 1 saya ini berjudul Attitudes Towards Accounting and Intention to Major in Accounting, a Logistic Regression Analysis. Sikap terhadap akuntansi dan niat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi, analisis regresi logistik. Nah, langsung saja, fenomena gap pada jurnal ini adalah salah satu isu topikal yang telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam penelitian akuntansi, khususnya di dalam pendidikan akuntansi, adalah kurangnya pasokan akuntan profesional untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa permintaan akuntansi profesional di banyak bagian dunia selama bertahun-tahun telah melebihi pasokan. Nah, kemudian, masalah pada penelitian ini adalah adanya penurunan jumlah mahasiswa yang mengejar akuntansi sebagai mata kuliah utama dan keengganan beberapa lulusan akuntansi untuk mengejar karir di bidang akuntansi. Nah, sebagian persepsi negatif siswa tentang persepsi akuntansi ini telah diakui menjadi sumber penting dari sebuah penelitian ini, menurut Waltz and Fisher tahun 2006. Kemudian ada riset gap dari penelitian ini adalah dalam konteks Kamboja, Tang dan Sen tahun 2016 menemukan pilihan mahasiswa jurusan akuntansi menjadi positif secara signifikan terkait dengan bimbingan, karakteristik pribadi, dan juga usia. Sedangkan menurut Tan dan Lasworth tahun 2006, niat utama mahasiswa sangat dipengaruhi oleh persepsi pribadi, persepsi preferensi, dan kontrol yang dirasakan mahasiswa atas akuntansi yang relatif terhadap disiplin bisnis lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tinjauan literatur. Teori tindakan beralasan atau TRA dan Theory of Planned Behavior atau TPB telah menjadi teori yang paling dominan digunakan dalam studi untuk menyelidiki pilihan karir mahasiswa. Dikembangkan oleh Fishburne and Edson tahun 1975, TRA menyatakan bahwa perilaku individu atau hasil biasanya didahului oleh niat. Nah, TRA mengasumsikan bahwa individu memiliki kendali penuh atas perilaku mereka. Oleh karena itu, semakin kuat niat untuk terlibat dalam tindakan atau perilaku tertentu, maka semakin besar kemungkinan hal itu akan dilakukan. Nah, dari perspektif TRA, niat ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu sikap dan norma subjektif. Sikap seorang individu sebagian besar menggambarkan disposisi individu tersebut dalam mengevaluasi suatu perilaku, baik positif maupun negatif. Sikap biasanya ditentukan oleh keyakinan seseorang tentang konsekuensi melakukan perilaku. Jadi pada jurnal ini, teori yang digunakan adalah teori TRA dan teori TPB. Next, yaitu mengenai metodologi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di UGBS atau Universitas di Ghana. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa tahun kedua yang terdaftar di UGBS dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Survei dan kuesioner digunakan terutama sebagai instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis deskriptif dilakukan terhadap karakteristik responden dan sejauh mana kesepakatan untuk masing-masing item EES oleh responden ditentukan. EES kemudian menjadi sasaran analisis faktor eksplorasi atau EFA untuk memeriksa sifat psikometriknya. Hubungan antar sikap mahasiswa terhadap akuntansi dan niat untuk mengambil jurusan akuntansi
dipastikan dengan menggunakan alat analisa statistik regresi logistik. Selanjutnya yaitu lanjut ke jurnal kedua. Judul dari jurnal kedua saya yaitu Pengaruh Brand Image dan Lapangan Pekerjaan terhadap Keputusan Mahasiswa untuk Memilih Jurusan Akuntansi pada Perguruan Tinggi yang ada di Bandar Lampung. Nah, fenomena gap pada jurnal ini adalah kenyataan akan adanya persaingan yang begitu ketat membuat pihak terkait yaitu perguruan tinggi yang berada di Bandar Lampung menyadari adanya suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka demi memaksimalkan kinerja dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut adalah dengan usaha mengembangkan nama jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sehingga akan dapat memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Karena dengan brand image yang kuat di mata masyarakat, maka citra tersebut akan terus ada di benak masyarakat dan menimbulkan kepercayaan. Nah, fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang memandang bahwa jurusan akuntansi itu sebagai jurusan yang mengerikan, yang dikarenakan oleh adanya mata pelajaran yang disampaikan atau yang diberikan sangat sulit, yaitu berupa angka-angka yang rumit dan membutuhkan pemahaman dan analisa yang dalam untuk memecahkannya. Nah, sehingga sifat stereotip atau sifat masyarakat yang negatif tersebut menjadi pertimbangan khusus oleh masyarakat dalam memilih jurusan akuntansi. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan suatu nama baik dari jurusan akuntansi tersebut agar dapat menarik minat masyarakat dalam memilih jurusan akuntansi. Nah, tinjauan literatur. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, bertujuan untuk manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan kesiapsiagaan untuk keadaan yang mengarah pada perilaku. Pada penelitian ini, teori sikap digunakan. Teori sikap merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh sikap dan terkait dengan apa yang orang-orang ingin lakukan. Seperti halnya pada penelitian ini, sikap stereotip mahasiswa atau masyarakat mengenai jurusan akuntansi ini dapat diubah dengan brand image yang baik pada suatu perguruan tinggi, baik dengan peningkatan kualitas pelayanan, gedung-gedung yang nyaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menyebar kuesioner. Desain penelitian ini berupa desain penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur atau cara pemecahan masalahnya, yaitu dengan cara menggambarkan fenomena keadaan peristiwa. Kemudian populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Bandar Lampung, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 20 perwakilan mahasiswa dari 5 perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung. Penentuan sampel harus memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi, yaitu sebanyak 100 mahasiswa. Pada analisis jalur minimal sampel yang direkomendasikan minimal 100 sampel, yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan alat analisa yang digunakan adalah alat analisa regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu jurnal 3. Judul jurnal 3 saya yaitu Pengaruh Pengetahuan, Dukungan Keluarga, dan Minat Mahasiswa terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Kuliah di Jurusan Akuntansi pada STI Pancasetia Banjarmasin. Fenomena gap pada jurnal ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI Pancasetia di Banjarmasin merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi terkemuka dengan akreditasi jurusan akuntansi B yang memiliki slogan Gila Marketing dan merupakan sekolah tinggi yang paling diminati di kota Banjarmasin dengan lulusan yang paling diperhitungkan serta mampu bersaing di bidang ekonomi dan masyarakat. Kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi akan berdampak pada ketidakmampuan mahasiswa dalam melanjutkan kuliah.
akibat pembelajaran yang tidak dapat diterima dengan baik dan terdapat pada nilai IPK. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang memutuskan memilih jurusan akuntansi dari ke tahun mengalami penurunan. Nah, inilah yang menjadi masalah pada penelitian ini. Tahun 2016, jumlah mahasiswa jurusan akuntansi sebanyak 262 atau 36,5% dari 717 mahasiswa dengan IPK tertinggi 3,81 dan IPK terendah 2,48. Kemudian tahun 2017, jumlah mahasiswa jurusan akuntansi sebanyak 243 atau 32,1% dari 757 mahasiswa dengan IPK tertinggi 3,87 dan IPK terendah 2,66. Dan sedangkan tahun 2018, jumlah mahasiswa jurusan akuntansi hanya sebanyak 236 atau 28,2% dari 837 mahasiswa. Nah, penurunan mahasiswa inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti fenomena tersebut. Kemudian, yaitu tinjauan literatur. Pengetahuan adalah hasil tahu yang muncul setelah seseorang melakukan penginderaan, menurut Dewi tahun 2017. Pengetahuan dalam hal ini yaitu pengetahuan mahasiswa tersebut terhadap apa itu akuntansi, pelajaran apa saja yang ada di dalamnya, serta mampukah nantinya mahasiswa tersebut memahami dari pembelajaran akuntansi tersebut. Minat akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan partisipasi di dalam hal yang diminatinya. Minat dapat didefinisikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada jurusan perkuliahan tanpa ada yang menyuruh. Adapun indikator dari minat yaitu adanya perasaan senang, adanya keinginan, adanya perhatian, adanya ketertarikan, dan adanya harapan, menurut Lupis tahun 2018. Pada penelitian ini lebih mengarahkan pada teori sikap, di mana pengetahuan dan minat sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan dan memilih sesuatu. Dalam hal ini memilih jurusan akuntansi. Kemudian, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode survei analitik dengan pendekatan cross-section. Penelitian ini dilakukan di kampus STI Pancastia Banjarmasin pada bulan Agustus 2019 terhadap 80 orang mahasiswa aktif pada STI Pancastia Banjarmasin tahun 2019 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu 80 orang mahasiswa aktif pada STI Pancastia Banjarmasin tahun 2019. Hasil kuesioner dianalisis menggunakan uji regresi yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji V, uji T dengan tingkat kemaknaan 95%. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh dominan, peneliti melihat berdasarkan nilai beta pada hasil uji T dan besarnya pengaruh dilihat dari nilai R-square pada tabel koefisien determinasi. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan mempresentasikan mengenai sinopsis rencana penelitian saya. Nah, sinopsis rencana penelitian saya ini berjudul Pengaruh Sikap Terhadap Disiplin Akuntansi, Niat, dan Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Keputusannya Memilih Jurusan Akuntansi. Studi empiris pada mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat karena pendidikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Perguruan tinggi adalah salah satu institusi penyelenggaraan pendidikan formal. Keberadaan perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, menurut Hermawan tahun 2016. Jika seseorang telah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka seseorang tersebut juga akan dihadapkan oleh sebuah pilihan, baik pilihan dalam memilih perguruan tinggi maupun pilihan dalam memilih jurusan yang akan ditempuh selama duduk di bangku perkuliahan. Nah, berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, dinyatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan dengan kombinasi antara
kekuatan internal seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan internal seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Sesuai dengan teori di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat dua dorongan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih jurusan, yaitu dorongan internal dan dorongan eksternal. Dorongan internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Sedangkan dorongan eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar, baik dari orang tua, saudara, teman, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau yang akrab disapa Gus Yassin menyatakan bahwa sebagai calon lulusan sarjana akuntansi, pos-pos pekerjaan apa nantinya harus sesuai dengan konseling kita di kampus, karena banyak orang yang bekerjanya jauh sekali dengan apa yang kita pelajari di kampus. Pada era revolusi 4.0 ini, lulusan sarjana akuntansi sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor. Tidak hanya di sektor pemerintahan saja, tetapi juga lainnya, seperti salah satunya yang saat ini dibutuhkan adalah akuntan untuk mendampingi desa. Dikutip dari www.jatengprof.co.id. Nah, masalah tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang mahasiswa lulusan akuntansi masih banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya? Apakah masalah tersebut terjadi akibat latar belakang mahasiswa dalam pemilihan jurusan akuntansi yang tidak sesuai dengannya dan minatnya? Nah, studi empiris ini membuat saya sebagai peneliti nantinya tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah dalam keputusan mereka memilih jurusan akuntansi. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian replikasi dari jurnal utama saya yang berjudul Attitudes Towards Accounting and Intention to Major Accounting, Logistic Regression Analysis. Penelitian tersebut berada di Universitas Ghana. Nah, dalam penelitian ini saya akan menambahkan variabel minat dalam penelitian saya. Dan di dalam jurnal utama tersebut dijelaskan bahwasannya dalam penelitian tersebut dibatasi hanya menggunakan sampel satu universitas saja, yaitu di Universitas Ghana dengan menggunakan data cross-section. Kemudian dari jurnal utama tersebut muncul saran dari penulis, yaitu untuk penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat memperluas sampel dengan meneliti studi banding mahasiswa lintas institut. Karena sikap dan persepsi orang tentang suatu fenomena itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Studi longitudinal akan berguna dalam menggali pendorong perubahan dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku mahasiswa dengan waktu. Nah, dalam penelitian saya ini, saya berkeinginan akan memperluas sampel saya, yaitu dengan meneliti mahasiswa jurusan akuntansi yang ada di perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Kemarin saya sudah melakukan sedikit pencarian informasi bahwasannya di Jawa Tengah ini perguruan tinggi negeri yang ada jurusan akuntansi itu ada 5 perguruan tinggi negeri. Nah, untuk itu maka saya akan menggunakan sampel saya nanti, yaitu di 5 universitas yang ada di Jawa Tengah tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan studi empiris di atas dan saran dari jurnal utama saya tersebut, saya tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Sikap Terhadap Disiplin Akuntansi, Niat dan Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Keputusannya Memilih Jurusan Akuntansi, Studi Empiris pada mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana sikap terhadap disiplin akuntansi mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah? 2. Bagaimana niat mahasiswa mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah? 3. Bagaimana minat mahasiswa mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi di Jawa Tengah? 4. Bagaimana sikap terhadap disiplin akuntansi, niat, dan minat mahasiswa
mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Kemudian metodologi penelitian. 1. Mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini berupa desain penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur atau cara pemecahan masalahnya dengan cara menggambarkan fenomena, keadaan, peristiwa. Sumber data, yaitu data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dengan cara menyebar kuesioner terhadap responden. Yang ketiga yaitu mengenai populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel penelitian saya nanti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian saya yaitu mahasiswa jurusan akuntansi pada perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, serta teknik pengambilan sampel pada penelitian ini nantinya yaitu menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan ketentuan atau kriteria-kriteria sebagai berikut. Merupakan mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, merupakan mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, merupakan mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2017 sampai 2019 perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis yang digunakan dalam mengolah data yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, karena variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat pada penelitian ini lebih dari satu variabel. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode survei menyebar kuesioner dengan bantuan Google Form. Nah, penyebaran kuesioner ini dengan menggunakan skala Likert yang diberikan kepada responden yaitu mahasiswa jurusan akuntansi pada perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Sekian presentasi saya mengenai review dan sinopsis jurnal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.